Halo MotoGP Mania, welcome back to my YouTube channel bersama saya Brian. Dan kali ini kita sudah sampai di episode ke-28. Setelah kita melewati official test di sirkuit Jerez kemarin, memang belum terlalu berasa perubahan yang signifikan dari motor KTM sendiri. Tapi kita akan coba untuk memaksimalkan lagi motor yang ada di race selanjutnya, yaitu di sirkuit Le Mans, sebelum nanti akan official test lagi di Mugello. Dan kita akan cek sedikit pesan di sini dari Pedro Acosta, dan ya, dia bilang dia surprise dengan develop dari Yamaha, dan dia mencoba expect atau berharap lebih dari develop di tim kita Gas Tech 3 KTM. Di sini kita akan coba untuk membalas dengan mengasih semangat kalau kita masih cukup bisa untuk bersaing. Dan kita akan balapan di sirkuit Le Mans, yaitu sirkuit yang bukan favorit saya, jadi kita berharap bisa podium di sini. Dan langsung saja kita menuju ke sesi kualifikasi pertama di sirkuit Le Mans. Oke, dan tibalah kita di sesi kualifikasi pertama di sirkuit Le Mans. Dan kita akan coba menyeting sedikit motor kita. Untuk di bagian braking kita akan memakai 340 mm extreme cooling di bagian rem depan, karena memang sirkuit ini banyak tikungan, jadi agar remnya tidak panas, jadi tetap mendapatkan pengereman yang cukup baik. Dan untuk di pengaturan suspensi depan biasanya saya akan memakai di angka 1 seperti di Yamaha, dengan oil quantity di 3, karena memang kita membutuhkan agak sedikit soft dari suspensi karena banyak tikungan-tikungan yang lumayan. Tapi karena biasa di Yamaha 3, sepertinya di sini kita akan coba di angka 4. Dan untuk di kekerasan suspensinya di angka 3. Untuk di kompresi kita akan menaikkan di 5, karena di sirkuit ini beberapa sektor tikungan itu dia agak sedikit menurun. Jadi memang bukan trek yang full rata, jadi membutuhkan kestabilan motor yang baik. Dan untuk di fork extension seperti biasa, karena memang kita masih belum mengatasi masalah wheel yang ada di motor ini, jadi kita akan coba di angka full sudah pasti. Bahkan di suspensi belakang juga kita akan menyeting full, agar saat keluar tikungan itu tidak terlalu wheel, bisa di-reduce walaupun tidak banyak, tapi agak lumayan. Dan untuk di swing arm connectornya di sini kita akan tidak terlalu soft, jadi kita akan memakai di angka 4, dan preloadnya juga di angka 4 agar dia lebih responsif saat corner. Dan untuk kompresinya sepertinya akan dinaikin sedikit ke angka 5. Dan untuk di ECU kita akan coba di 3 dulu dengan anti wheelie-nya full dan engine brake di 4. Dan untuk di transmisi, karena ini membutuhkan track dengan akselerasi motor yang baik, jadi kita akan coba di akselerasi di gear 3 gear awal itu di angka 5. Sementara di 4, 5, dan 6 itu kita akan memakai di angka 4.
Dan di final rasionya sudah pasti 5, sedangkan di slipper clutch kita akan memakai full. Karena memang di saat dari finish lane ke lurus itu tracknya agak cukup panjang. Jadi kita membutuhkan gearnya di angka 4, 5, dan 6 itu tidak terlalu tinggi agar bisa mendapatkan juga cukup speed nantinya. Dan untuk di geometrinya di sini kita akan memakai angka 3 agar lebih responsif motornya di saat menikung. Dan untuk di rear swing arm length-nya kita akan memakai di angka 5, dan juga di steering plate positionnya kita akan di angka 6. Dan seperti ini settingan dari saya di sirkuit Le Mans, tapi ini hanya seperti yang sudah saya bilang, hanya referensi. Berbeda gaya balap, berbeda motor, tentu saja berbeda settingannya. Dan kita akan coba untuk melihat lap time dari pembalap lain, dan masih dipegang oleh Raul Fernandez untuk di posisi pertama. Dan langsung saja kita menuju, kita coba ganti dulu untuk bannya double soft karena tadi cuacanya cukup mendung. Oke, hanya sekitar 24 derajat, jadi sudah pastikan ban soft. Dan langsung saja kita menuju ke lap pertama di sesi kualifikasi pertama. Oke, dan kita sudah menuju di lap pertama di sesi kualifikasi kali ini. Dan kita masih bersampingan dengan Franco Morbidelli, dan bahkan sayang kita harus bersenggolan dan kita crash. Kita akan coba satu lap lagi. Oke, dan kita sudah menuju di lap kedua di sesi kualifikasi kali ini. Karena tadi kita sedikit terganggu oleh insiden dengan Franco Morbidelli. Dan sangat willy motornya, bahkan kita belum bisa mendapatkan waktu putaran terbaik di lap kali ini. Saya hanya bisa berharap untuk bisa menembus sesi Q2, karena tidak berharap banyak untuk kita bisa meraih pole position nanti. Kita coba untuk late braking di sini. Hati-hati, disinilah tikungan yang tadi saya bilang itu agak sedikit menurun, jadi membutuhkan kompresi dari suspensi yang baik. Kita coba untuk late braking lagi di sini. Dan masih belum bisa mendapatkan lap time yang baik di sini. Terlalu dekat kita dengan apex, hampir saja kita crash. Memasuki tikungan terakhir, dan bisakah kita menembus sesi Q2? Dan kita sedikit lagi, kita berada di posisi ketiga. Kita akan coba satu putaran lagi. Terlalu late braking kita, hampir saja kita crash. Dan bahkan kita keluar track, untungnya tidak invalid. Sepertinya kita tidak bisa memperbaiki waktu lebih baik lagi di sini. Karena saya sendiri itu sedikit selalu kesulitan jika harus balapan di Le Mans. Salah satu bukan track favorit saya, dan apalagi dengan motor KTM yang kurang cocok di track seperti Le Mans. Namun objektif kita di sini adalah untuk berada di depan Brad Binder. Itu adalah objektif dari tim Gas Netri KTM. Terlalu sliding ban belakang kita, padahal kita sudah menggunakan TCS 3 di sini. Di
lap terakhir dan kita tidak bisa menembus. Sepertinya kita akan coba untuk ambil resiko satu kali lagi, walaupun sepertinya bensin kita sudah tidak mencukupi untuk melakukan satu kali lap lagi. Dan kita crash, sayang sekali. Kita harus puas untuk start dari posisi belakang di sprint dan main race. Jadi kita langsung akhiri saja sesi kualifikasi kali ini. Dan langsung saja kita menuju ke sprint race di sirkuit Le Mans. Dan sprint race akan segera dimulai, sementara Franco Morbidelli mendapatkan long lap penalti atas insiden dengan kita di sesi kualifikasi pertama tadi, yang mengakibatkan kita crash dan dia pun crash. Dengan kita akan balapan di cuaca yang sangat mendung, jadi akan menggunakan ban soft dengan tangki bahan bakar yang tidak usah terlalu penuh di sini karena hanya menjalani 4 lap saja. Dan saya akan sedikit merubah di bagian transmisi, sepertinya di sini akan dinaikkan di angka 2 saja. Gear 1 dan 2 dinaikin ke angka 6. Jadi langsung saja kita menuju ke sprint race. Riders are lined up on the grid with Marc Marquez ready to start in pole position. Just a few more seconds until the lights go out and the Grand Prix begins. Oke, dan ini dia sprint race akan segera dimulai. Kita akan start dari posisi belakang. Kita akan mencari start yang baik di sini agar bisa langsung melesat di posisi depan. Namun sayangnya motor kita terlalu wheelie dan kita masih bertahan di posisi ke-16. Dan bahkan kita sedikit bersenggolan tadi dengan Miguel Oliveira, dan bahkan kita harus terkena track limit. Kita ambil dari sisi dalam, nice move. Walaupun sedikit agresif, kita sedikit bersenggolan dengan Marco Bezzecchi tadi, dan bahkan Enea Bastianini pun melebar dan bahkan terlalu rusuh di awal race kali ini. Kita terlalu melebar ini, terlalu memaksakan, dan bahkan kita di overtake oleh Pedro Acosta. Kita akan mencoba overtake balik Pedro Acosta di depan. Kita late braking di sini. Hampir saja kita crash, tapi kita berhasil overtake Pedro Acosta. Lalu sliding ban belakang kita, sepertinya kita akan menaikkan TCS di angka 4 karena di angka 3 pun terlalu sliding ban belakang kita. Dan kita melebar di sini, sayang sekali kita harus di overtake oleh Pedro Acosta, dan bahkan Fabio Quartararo dengan Yamaha-nya naik ke posisi 7. Sang pembalap tuan rumah di sini akan coba mencari posisi terbaik dia. Kita akan coba slipstream dari Fabio Quartararo di sini. Seharusnya motor kita jauh lebih bertenaga dari Yamaha. Hampir saja kita crash bersenggolan kita dengan Fabio Quartararo. Dan secara objektif kita memang sudah di depan Brad Binder, tapi kurang puas karena Pedro Acosta rekan tim kita berada di depan kita. Kita coba early braking di sini. Masih juga belum bisa mendekati Pedro Acosta. Kita melakukan early braking. Dan jarak kita dengan Alex Espargaro di posisi belakang berbeda 0,7 detik. Hampir saja kita keluar track. Coba early braking.
Sepertinya Pedro Acosta tampil cukup baik di balapan kali ini. Jaraknya hanya berbeda 1,6 detik, semakin menjauh dia. Nah, kita masih struggle di race kali ini. Masuki tikungan ke-6 di sini. Dan masih kita belum bisa memangkas jarak dengan Pedro Acosta yang berada di posisi ke-6. Bahkan kita melebar lagi di sini dan terkena track limit. Bahkan sepertinya akan 2 kali terkena track limit. Oh, tapi yang kedua tadi kita tidak terkena track limit. Sangat sulit mengejar Pedro Acosta yang berada di depan. Dan kita berhasil memperbaiki lap time kita di 1 menit 32 detik, tapi masih belum cukup kuat untuk mengejar Pedro Acosta di posisi ke-6. Bahkan jarak kita dengan Pedro Acosta berbeda 2,1 detik sekarang. Kita akan coba mengambil resiko di TCS 3 di sini. Walaupun ban belakang kita akan jadi lebih sedikit sliding, kita coba light braking di tikungan ke-8. Oke, rade on. Dan itu dia yang saya bilang, bahkan kita terkena track limit, terlalu spinning ban belakang kita jika kita menaikkan ke TCS 3. Kita akan coba mengamankan poin saja di sini karena secara objektif kita sudah berhasil berada di depan Brad Binder. Dan kita hanya bisa finish di posisi ke-6, 7 ya, di posisi ke-7. Secara lap time pun masih cukup jauh dengan Pecco Bagnaia, berbeda 600 milisecond. Dan untuk di posisi klasmen kita turun ke posisi ke-4, tapi masih menjadi pembalap KTM terbaik setelah Brad Binder. Dan langsung saja kita menuju ke main race di sirkuit Le Mans. Dan kita sudah berada di main race di sirkuit Le Mans, masih dengan menggunakan ban double soft di sini depan belakang. Saya masih sedikit bingung dengan transmisi. Sepertinya kita akan menggunakan settingan yang seperti ini untuk coba memperbaiki lap time kita yang lebih baik lagi. Dan langsung saja kita menuju ke main race. The riders are lined up on the grid with Marc Marquez ready to start in pole position. Just a few more seconds until the lights go out and the Grand Prix begins. Dan main race akan segera dimulai. Engine on. Di sini kita akan mencoba start yang baik. Dan race is on. Kita masih tertahan di posisi ke-17. Ini dia, menuju tikungan pertama. Hati-hati, kita coba ambil dari tikungan dari sisi dalam. The director takes it to the starting grid where riders are trying to maintain their concentration.
Everything is ready for the start. Marc Marquez starting from pole position is the big favourite. Just a few moments more until the lights go out and the riders will start from the grid. Dan ini dia, main race di Le Mans akan segera dimulai. Engine on. Kita akan cari start yang baik di sini. Race is on. Masih kita tertahan di posisi ke-17. Kita akan mengambil dari sisi dalam di sini. Early braking, hati-hati. Dan bahkan Maverick Vinales atau Alex Espargaro tadi yang crash. Sepertinya Alex Espargaro karena Maverick Vinales masih berada di depan kita. Dan bahkan sudah 2 orang crash di tikungan pertama tadi. Dan Brad Binder masih berada di depan kita. Kita akan coba overtake. Kita terlalu late braking hingga menabrak Brad Binder tadi. Sangat sorry untuk Brad Binder. Dan langsung diinvestigasi oleh steward. Dan kita harus lebih berhati-hati. Kita coba mau overtake Maverick Vinales dari sisi dalam. Baik sekali walaupun tadi sedikit agresif, dan Maverick Vinales crash akibat terjadi kontak tadi. Dan bahkan Brad Binder terkena long lap penalty. Dan sudah dipastikan kita akan berada di depan Brad Binder di race kali ini, sesuai dengan objektif yang diberikan oleh gas-gas Tech3 KTM. Kita akan coba mengincar podium di sini. Overtake Enea Bastian ini masih belum bisa. Kita sedikit melebar tadi dan bahkan melebar lagi di sektor berikutnya. Bahkan kita melebar lagi di sini. Sayang sekali kita padahal sudah sangat dekat tadi dengan Enea Bastian ini di posisi podium. Balapan yang sulit di sirkuit Le Mans kali ini. Sedikit lebih mendekati Enea Bastian ini dan bahkan mereka melebar di depan Marc Marquez dan Enea Bastian ini. Sepertinya akan terjadi pertarungan antara Enea Bastian dan juga Marc Marquez di depan. Dan kalau terjadi pertarungan antar mereka berdua, kita bisa sangat diuntungkan karena gapnya terpaut lebih baik dan kita melebar terlalu late braking tadi kita. Dan ban bakar kita sangat spinning kali ini. Cukup jauh jarak kita dan bahkan Pecco berada di belakang kita. What happened Pecco? Hampir saja kita crash. Nice save from Valentino Rossi. Masih belum bisa kita mendekati Enea Bastian ini. Lagi-lagi kita melebar terlalu ngepusitan di sektor terakhir. Tapi lap time kita kali ini jauh lebih baik dibandingkan dengan sprint race karena kita berhasil konsisten di 1 menit 32 detik. Dan kita terkena track limit lagi. Ban belakang kita menyentuh sisi luar track tadi. Kita akan coba memperpendek jarak dengan Enea Bastian ini yang berada di posisi ketiga. Dengan berharap ada pertarungan antara Bastian ini dan juga Marc Marquez hingga menguntungkan kita untuk mengejar di posisi 3 besar. Oke, di sini kita akan coba untuk braking dengan lebih baik karena 2 kali kita melebar di tikungan ke-8 tadi. Radio on dan masih belum bisa mengejar Ducati yang berada di depan. Terlalu kencang motor dari Ducati. Dan bahkan Pecco sudah menempel kita di posisi keempat. Jadi pertarungan kita dengan Pecco lagi. Nice overtake dari Valentino Rossi. Overtake dari sisi dalam Pecco Bagnaia.
Dan kita terkena peringatan track limit lagi. Sudah 4 peringatan kita di race kali ini. Jangan sampai kita melakukan kesalahan hingga kita mendapatkan long lap penalty. Tersisa 1 kali slot peringatan kita di race kali ini. Sementara jarak dengan Pecco Bagnaia masih terlalu dekat. Sayang sekali kita harus melebar di sini, terlalu late braking, kita tutup jalur dari Pecco dan bahkan terjadi kontak dengan Pecco Bagnaia di sini. Kita berhasil mendefense dengan baik. Dan bahkan Enea Bastianini berhasil mengovertake Marc Marquez di posisi kedua. Dan overtake yang sangat agresif dari Pecco Bagnaia mencoba mengovertake kita hingga mendorong kita. Hampir saja kita mendapatkan peringatan track limit, untungnya tidak. Kita early braking di sini. Hampir saya di overtake oleh Pecco Bagnaia. Untuk saja kita berhasil mendefense. Dan bahkan Pedro Acosta yang berada di belakang kita. Pecco Bagnaia turun ke posisi ke-7. Dan lap time kita di lap ke-5 ini jauh lebih baik dibandingkan lap time sebelumnya. Tapi masih belum cukup kuat untuk mengejar 3 Ducati yang berada di depan kita. Oke, kita early braking di sini. Keep fokus karena race tersisa 2 lap lagi. LHD on dan jaraknya 2,3 detik di posisi ke-3. Memasuki sektor terakhir di lap ke-5 kali ini. Dan masih belum bisa memperbaiki waktu kita di lap kali ini. Dan Brad Binder pun crash. Otomatis kita berhasil menyelesaikan objektif di race kali ini dengan baik, yaitu berada di depan Brad Binder. Sudah ada 2 pembalap yang crash kali ini, tapi sepertinya Brad Binder berhasil untuk melanjutkan balapan lagi karena dari notifikasi yang crash hanya Marco Bezzecchi dan juga Maverick Vinales yang out of the race di race kali ini. Oke, terlalu late braking kita agak sedikit melebar dan bahkan kita hampir saja di overtake oleh Di Giannantonio di sini. Berhasil kita defense dengan baik. Kita akan coba mengamankan poin saja di sini. Walaupun kita cukup baik berada di barisan depan, tapi kita masih belum cukup bisa. Motor ini masih belum bisa memenangkan kita di race 5 race awal kita. Hampir saja kita crash tadi. Dan kita yang harus mencoba defense habis-habisan dari Di Giannantonio. Dan ini dia last lap di race Le Mans. Sayang sekali kita melebar di sini.
hampir saja kita keluar track tadi. Kita tidak akan mencoba untuk nge-push lebih jauh lagi, karena strategi kita sekarang adalah mencoba mendefense posisi 4 dari DJ Antonio yang berada di posisi ketiga untuk mengamankan poin di klasmen pembalap. Terlalu willy motor dari KTM, padahal kita sudah menyeting suspensi juga, dan juga di TCS nya pun kita sudah men-setting di angka 5, tapi masih saja terlalu willy motor dari KTM. Dan walaupun motor KTM ini termasuk kencang dan juga enak, tapi masih belum mampu untuk memenangkan race di musim ini. Sudah semakin dekat dengan last lap, dan kita finish di peringkat 4 di race kali ini. Walaupun seharusnya kita bisa berbuat lebih, tapi kita berhasil memangkas gap time kita 1 menit 30 detik 153 milidetik, terpaut sedikit dengan Jorge Martin yang memenangkan race sekaligus fastest lap di sirkuit Le Mans kali ini. Dan bahkan Pecco Bagnaia tidak ada di sini. Apakah dia crash? Pecco, oh ini dia di peringkat 7 Pecco Bagnaia. Sementara kita masih menjadi rider KTM terbaik di sini, finish peringkat 4 diikuti oleh Pedro Acosta di peringkat 6, rekan satu tim kita, dan juga Jack Miller di urutan ke-9 dan Brad Binder di urutan ke-14. Sementara di posisi klasmen kita tertahan di posisi keempat, masih belum bisa memangkas poin dengan Jorge Martin di peringkat pertama, karena memang kita masih belum bisa memenangkan race, dan juga Jorge Martin di musim ini sangat baik, tidak melakukan kesalahan apapun di race awal kali ini, hingga dia tidak membuang poin. Tidak seperti di real life ya sepertinya. Dan Pecco Bagnaia turun ke peringkat kedua di posisi klasmen. Dan untuk di tim championship kita masih berada di posisi ketiga di belakang Ducati Lenovo Team dan Prima Pramac Racing Team. Sementara di konstruktur championship kita masih juga stay di peringkat kedua, dan sudah dipastikan kita tidak akan menang di sini karena Ducati begitu superior, dan juga dengan 8 motor yang turun, 8 atau 6 ya motor Ducati. Dan ini dia balapan di Le Mans yang sungguh sulit, kualifikasi dan merupakan race, dan kita akan move on di race selanjutnya. Thank you for watching guys, saya Brian dan see you.